Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan semuanya, nama saya Raihan Azria Maulana. Saya mahasiswa S1 Informatika dari Horizon University Indonesia. Di sini saya akan membuat sebuah topologi jaringan dan di topologi jaringan tersebut terdapat tiga buah jaringan berbeda namun bisa terhubung satu sama lain. Di sini saya akan mulai dengan memasukkan perangkat-perangkat pada topologi jaringan. Nah, setelah semua perangkat sudah tersambung, lalu kita akan mengelompokkan jaringan-jaringan dari si topologi ini menggunakan kotak supaya bisa dilihat identitas dari jaringan tersebut beserta pilihan-pilihan yang terdapat pada jaringan tersebut. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang topologi ini. Topologi ini adalah topologi yang memiliki tiga buah jaringan yang berbeda, di mana saya di sini melabeli jaringan satu dengan gedung A, jaringan dua dengan gedung B, dan jaringan tiga dengan gedung C. Nah, nanti setiap gedungnya itu akan memiliki IP yang berbeda, di mana gedung A dia akan memiliki IP kelas A pada semua VLAN-nya, lalu gedung B akan memiliki IP kelas B pada semua VLAN-nya, dan gedung C dia akan memiliki IP kelas C untuk semua VLAN-nya. Di gedung A terdapat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Di gedung B terdapat VLAN 40, VLAN 50, dan VLAN 60. Di gedung C terdapat VLAN 70, VLAN 80, VLAN 90. Langsung saja kita lanjut ke konfigurasinya. Pertama-tama kita harus memberikan IP pada interface router yang menghubungkan ke switch dan ke server. Di situ ada interface
gig 00 dan gig 001. Maka keduanya harus diberikan sebuah IP. Pertama kita ke yang gig 00 dulu, gigabyte Ethernet, gigabit interface gigabit Ethernet 0/00/0. Kita hidupkan, lalu berikan IP address. Di sini saya menggunakan IP kelas A. Lalu kita sekarang masuk ke servernya. Nah, si servernya itu kita berikan IP yang satu net ID dengan interface dari yang dihubungkan ke routernya. Kita static saja. Tadi karena tadi saya settingnya 10.1.0.1, maka di sini saya settingnya 10.1.0.2. Nah, kita subimage-nya kita ganti saja ke prefix 24 atau 255.255.0. Sebenarnya bisa, tapi tidak apa-apa, kita ganti saja supaya seragaman. Nah, prefix itu tidak ngaruh ya, itu menghitung ke jumlah user yang bisa ditampung. Ini default gateway-nya itu memakai IP dari interface-nya. Untuk yang DNS server ini kita samakan saja dengan IP address-nya. Kita langsung saja ke nyeting DNS-nya, karena nanti di topologi ini akan dibuatkan web server di mana setiap perangkat bisa mengakses web server tersebut. Kita namakan saja raihan.com. IP-nya menggunakan IP server 10.1.0.2. Nah, sekarang sudah terdaftar ya domain-domainnya. Kita lanjut ke konfigurasi IP interface yang satu lagi. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, dihidupkan lalu diberikan IP. Pastikan IP-nya berbeda dengan IP yang diberikan kepada interface server. Sekarang kita bisa cek bahwa interface itu mendapatkan IP dengan cara melihat di config-nya. Lihat yang ini yang gigabit Ethernet 00, ini yang 001. Kita lanjut konfigurasi di server, di mana kita harus membuat subinterface kepada masing-masing VLAN yang ada di topologi jaringan ini. Kita akan mulai membuat subinterface untuk jaringan 1 terlebih dahulu. Kita harus membuat subinterface dari VLAN 10 sampai VLAN 30 terlebih dahulu, baru lanjut nanti setelah konfigurasi lainnya kita tambahkan subinterface VLAN yang lain. Caranya kita keluar dulu di sini. Kita masuk ke interface with Ethernet yang untuk ke switch. Lalu kita masuk lagi dengan ditambahkan nomor dari VLAN-nya atau nomor dari interface subinterface-nya, interface turunannya. Pertama kita titik 10 dulu. Nah, ini sudah up, kita tinggal tambahkan encapsulation dulu. .iq-nya samakan dengan nomor dari interface turunannya. Lalu kita baru bisa berikan IP address. Ini saya menyetingnya seperti sini, 10.1.10.1. Kita gunakan juga subnetmas untuk prefix 254 saja. Prefix 24, maksudnya prefix 24 dengan batas user 254. Karena topologi pada jaringan ini tidak terlalu banyak perangkat dan hanya 2. Mungkin 24 saja sudah cukup, bahkan bisa lebih, karena slash 24 itu menampung sekitar 254 user. Sementara di sini hanya per VLAN-nya hanya 2. Kita lanjut. Untuk melihat subinterface yang sudah terpasang, kita ketikkan show IP interface RIP. Nah, dia sudah ada tuh. Gigabit Ethernet 0/0/1.10.10.1.10.1. Nah, itu baru satu. Kita tambahkan untuk 20 dan 30-nya.
pastikan encapsulation dan IP address-nya disesuaikan dengan nomor dari interface turunannya. Nah, sub interface untuk VLAN 10, 20, dan 30 sudah ada. Untuk selanjutnya, kita akan membuat VLAN-nya. Nah, untuk konfigurasi VLAN itu terdapat di switch. Kita harus membuat VLAN-nya, name-nya, beserta interface yang dimasukkan ke dalam VLAN tersebut. Kita masuk ke konfigurasi global, user global, yaitu dengan configure terminal. Kita buat VLAN 10, name-nya HRD, lalu VLAN 20, name-nya finance, VLAN 30, name marketing. Sip. Untuk melihat VLAN kita menggunakan do show VLAN break. Nah, 10, 20, 30 kita sudah masukkan, kita sudah membuat VLAN-nya. Sekarang interface-nya masih kosong. Nah, kita masukkan interface tersebut sesuai dari port perangkatnya. Misalnya di sini gedung A itu menggunakan port FA02, lalu di gedung A di VLAN 10 kita menggunakan FA02. Nah, di sini FA03 dan seterusnya. Jadi port yang dimasukkan itu adalah port yang menghubungkan perangkat dengan switch-nya. Kita masukkan satu persatu. Pertama kita masukkan dulu port ke dalam VLAN 10. Kita harus masuk ke konfigurasi interface-nya untuk masukkan interface ke dalam VLAN-nya dengan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Sip. Nah, kita lanjut ke port yang keduanya, yaitu PP03. Angkanya sama seperti tadi. Kita do show VLAN brief lagi. Nah, FA02 dan F03 sudah masuk ke dalam VLAN 10. Lanjut kepada VLAN 20 dan 30. Ada cara cepat untuk memasukkan portnya ke dalam VLAN, di mana menggunakan range. Di mana di sini hanya ada dua perangkat, maka dua perangkat tersebut yang dibuat range portnya ke dalam satu VLAN. Misalnya interface range FA04 5, karena VLAN 20 itu menggunakan port FA04 dan 05. Nah, 05, 04. Kita lakukan seperti tadi, namun nomor VLAN-nya berbeda. VLAN 20. Nah, lanjut untuk VLAN 30-nya. FA06 dan 7. Nomor VLAN yang VLAN 30. Exit. Kita lihat juga VLAN-nya sekarang. Nah, sekarang semua interface sudah masuk, semua port sudah masuk ke dalam VLAN-nya masing-masing. Selanjutnya kita trunking dari switch ke router untuk menghubungkan switch dan router. Kita masuk ke interface yang port yang menghubungkan switch dan router. Di sini adalah FA01. Nah, berarti kita masuk ke konfigurasi FA01. Kita switch port mode trunk. Nah, sudah up. Tadi saya mungkin ada typo. Langsung kita
lihat interface terangnya dengan show interface terang. Nah, sudah on. Terangnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat DHCP untuk jaringan 1 di router. Caranya kita tinggal IP DHCP full VLAN 10 dulu. Nah, kita pertama setting dulu networknya. Karena menggunakan IP 10 itu menggunakan 10 default gateway-nya nanti akan menggunakan 10.1 yang ini 10.10.10.10.1.10.1, maka networknya ada 10.1.10.0. Kita gunakan subnet mask yang sama. Nah, untuk default routernya 10.1.10.1. Nah, salah kenapa? Default router lower, gini typo router. Nah, karena di web server kita sudah setting DNS servernya, maka kita masukkan saja IP DNS server dan IP server ke dalam DNS servernya. Tadi IP servernya itu yaitu 10.1.0.2. Kita enter, kita X. Cara melihatnya dengan do show IP DHCP full. Nah, sudah ada ya IP DHCP untuk VLAN 10. Range-nya ada 10.1 sampai 10.254. Lanjut kepada VLAN yang lain. Caranya sama dengan mengganti IP dan nomor VLAN-nya saja. Lanjut VLAN 30. Nah, sekarang semua VLAN-nya sudah bisa digunakan IP DHCP. Oleh karena itu kita tes saja dari PC ini apakah dia mendapatkan DHCP atau tidak. Nah, mendapatkan. Lanjut kita tesnya itu adalah web browsernya. Kita gunakan domainnya. Nah, bisa. Lanjut ke yang kedua. Kita DHCP-nya on kan. Lalu kita tes. Oh, itu yang tadi PC tadi kita close saja supaya tidak terlalu berat. Ini kita buka lagi. Kita ke web browser. Kita masukkan juga lihat. Nah, bisa ya. Lanjut ke VLAN 20. Oh iya, DHCP-nya juga tergantung IP network dan default router yang dimasukkan ya. Di sini kan VLAN 20 dia mendapatkan IP yang 20.2, sementara VLAN 10 tadi yang 10.2. Web browsernya kita cek. Nah, bisa ya. Lanjut ke perangkat lainnya, ini di close saja. DHCP-nya dulu. Kita ke web browser. Bisa lagi. Ini di VLAN 30 ya. Pasti mendapatkan IP dengan ujung 30.2. Nah, betul.
Ini kenapa ya? Hostname unserved. Nah, kita cek dulu terlebih dahulu. Di config-nya, desktop, MV configuration 31.10.1.2. Ya, udah benar. Coba kita cek menggunakan IP ya. Nah, bisa. Coba kita menggunakan domain, ulang lagi. Nah, bisa. Jadi ada booting 2 kali biasanya juga ya, kadang terkadang. Sekarang ke VLAN 30 yang satunya lagi. Bisa. Coba kita cek. Apakah langsung bisa? Semoga langsung bisa. Nah, langsung bisa. Oke, berarti jaringan 1 beres. Kita lanjut ke jaringan kedua, yaitu gedung B yang IP-nya menggunakan IP kelas B. Pada jaringan 2 atau IP atau gedung B, kita lakukan seperti tadi, di mana kita mendapatkan VLAN-nya, kita membuat trunking dari interface switch 1 ke switch yang sebelumnya, lalu kita membuat subip interface untuk VLAN-VLAN-nya, lalu kita setting IP DHCP poolnya. Untuk proses ini kita percepat saja, namun ada hal yang perlu diperhatikan. Pada gedung B ini saya akan membuat IP-nya itu IP kelas B. Langsung saja kita buat. Di sini saya akan membuat dari VLAN yang terlebih dahulu. VLAN-nya itu VLAN 40 sampai VLAN 60 ya. Kita lihat di sini VLAN 40 sampai 60 beserta nama-namanya. Nah, VLAN 10 itu name-nya baap 4, terus VLAN 50 itu name-nya CSDL, lalu VLAN 60 itu name-nya GST. Nah, show VLAN brief. Nah, sudah. Lanjut ke masukkan interface-interface-nya ke dalam VLAN-nya. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, cuman interface-nya itu disesuaikan juga lagi. Kita menggunakan cara cepat aja, menggunakan range. Ini di-exit dulu aja. Nah, slash-nya tidak ada. Nah, kita masuk ke switch port, kode akses, source, aksesnya VLAN 40 X, lakukan ke interface bersisanya, hubungkan ke VLAN-VLAN-nya 4 sampai. Kita lihat lagi VLAN-nya. Nah, semua interface sudah dimasukkan ke dalam VLAN 40, 50, 60. Kita lanjut ke trunking dari switch yang sebelumnya saja. Kita trunking dari switch ini ke, berarti kita trunking dari FA01-nya. Kita masuk ke interface yang digunakan, yang disambungkan ke dalam switch yang sebelumnya. Switch port, switch port, mode trunk. Nah, udah itu
show interface terang. Nah, artinya switch antara switch sudah bisa tergabung ya, walaupun ini masih booting ya, masih oranye ya. Kita lanjut saja ke routernya, dimana di sini kita akan membuat sub interface-nya lagi untuk pilihan 40, 50 dan 60. Kita masuk ke interface gigabit internet 001 lagi ya, karena di situ masih tergabung dari anak-anak dari interface gig 001 yang ke switch yang pertama. Nah, gitu. Kita di sini masukkan 40 nomor interface-nya, nomor interface owner-nya. Kita encapsulation lagi, terus dan pastikan sesuaikan nomornya. Nah, untuk IP address di sini saya akan menyetingnya itu IP kelas B dengan dimulai dengan 172.16.40.1 saja. Lalu diberikan subnet mask, satukan sama saja prefix 24, lalu exit. Nah, lalu kita lanjut ke yang 50-nya sama, tapi ganti bit yang di 40 tersebut bloknya menjadi 50. NK encapsulation juga .iq 50, IP-nya ganti, jadi exit. Terakhir yang 60. Kita lihat lagi do show IP interface brief. Nah, sekarang sudah ditambah yaitu 41, 61, 51, 61. Kita lanjut menyeting DHCP-nya. Pilihannya pasti pilihan 40, pilihan 50, dan pilihan 60. Dan menggunakan network default router DNS server. Networknya itu tergantung dari IP yang kita setting sekarang. Ya. Default router juga sama menggunakan ini. Untuk DNS servernya samakan karena kita ingin semua perangkat bisa mengakses dari web server. Dan pastikan untuk network itu belakangnya 0 ya. Karena IP tersebut, ada dua IP yang tidak bisa dipakai, yaitu IP network dan IP broadcast. Untuk prefix 24, 254, 24 itu IP yang paling tidak bisa dipakai itu yang 254. Itu broadcast. Untuk network itu yang titik 0. .10.1.0.2. Kalau kita lihat ya, nah iya 10.1.0.2. Kita lanjut ke pilihan 50-nya dan sesuaikan IP-nya. Terakhir pilihan 60. Nah, sekarang kita lihat IP DHCP full-nya. Nah, sekarang sudah menambah ya. Untuk pilihan 40, full pilihan 40, full pilihan 50, full pilihan 60. Kita coba IP address-nya sekarang.
yang 40 dulu. Kenapa IP DHCP-nya belum bisa ya? Karena kita belum menambahkan VLAN. Kenapa DHCP-nya belum bisa? Karena kita belum menambahkan VLAN switch sebelumnya di switch yang ini, dan VLAN switch sebelumnya belum ditambahkan VLAN switch yang ini. Maksudnya ini. Saat kita di switch 3 ini, kita do show VLAN brief. Nah, di sini hanya ada VLAN 40, 50, 60. Sementara untuk menghubungkan switch ini dengan switch yang satu lagi, kita harus menambahkan VLAN yang pada switch sebelumnya juga. Nah, berarti yang kita tambahkan itu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, salah ini ya, karena VLAN 10 itu namanya HRD. Nah, yang 20 itu final. Mari ketik exit, kita do show lagi. Oke. Nah, sekarang VLAN 10, 20, 30 sudah ada. Lalu di switch sebelumnya kita tambahkan juga VLAN yang pada switch yang sebelahnya. Jadi di sini belum terdapat VLAN. Nah, di sini hanya VLAN 10, 20, 30. Maka ditambahkan VLAN 40 dan sampai 40 sampai 60. Nah, sudah. Coba sekarang kita tes lagi DHCP-nya. Nah, sekarang sudah bisa kan? Lalu kita tes web browser-nya. Nah, bisa juga. Bagian sini saya percepat saja, saya akan mengetes satu persatu IP-nya dan web browser-nya. Nah, sekarang sudah bisa semua ya. Terus, kenapa sih tadi harus ditambahkan VLAN dulu di kedua switch? VLAN yang sebelumnya ditambahkan di VLAN yang setelah VLAN yang kedua, VLAN di kedua, di switch kedua ditambahkan di switch yang pertama. Itu karena untuk meringkas sebuah IP ini, perangkat yang meringkas sebuah IP, dia akan merequest ke sini. Nah, di switch ini dia akan request ke sini. Kalau tidak ada VLAN, lubang-lubang VLAN, atau logikanya memang tidak ada ya lubang port yang hubungkan dari VLAN sini ke sini. Cuman dia ikut dalam kabel port yang ini. Jadi dia di sini akan request akan mencari VLAN-nya untuk dari VLAN di sini dia akan baru bisa request ke router. Kurang lebih seperti itu. Jaringan 2 selesai, kita lanjut ke jaringan 3. Jaringan 3 adalah jaringan yang sedikit berbeda, di mana pada awal tadi saya menambahkan switch yang biasa tetapi diganti dengan multi-layer switch. Nah, di multi-layer switch ini nanti konfigurasinya akan sedikit berbeda dengan jaringan 1 dan jaringan 2. Untuk jaringan 3 ini, atau saya namakan gedung C, saya akan membuat perangkatnya itu memiliki IP kelas C.
Untuk mengkonfigurasi jaringan ketiga, langkah-langkahnya kurang lebih ada yang sama dan ada yang sedikit berbeda karena ini menggunakan multi layer switch. Untuk langkah-langkah yang sama, kita tambahkan pilan lalu masukkan portnya ke dalam pilan. Kita di sini pada jaringan 3 ini membuat pilan 70, 80, dan 90. Ketiga pilan tersebut menggunakan IP kelas C. Kita lihat name-name dari pilannya. Nah, bagian ini mungkin saya tidak usah jelaskan lagi ya. Kita langsung saja masukkan satu persatu. Nah, sudah masuk. Kita lanjut kepada proses yang berikutnya. Ini mungkin menjadi proses yang pembeda daripada dua jaringan sebelumnya. Dimana di sini kita akan menambahkan dulu interface pilan supaya pilan dari satu sama lain ini bisa terhubung. Interface pilan 70. Jadi kita akan menambahkan dulu interface pilan. IP address-nya saya akan setting dengan IP kelas C yaitu 192.168.70.1. Exit. Lanjut ke interface pilan yang kedua yang 80. Oke. IP-nya bedakan pada angka 70 jadi 80 saja supaya mudah. Nah, untuk selanjutnya, pada switch multilayer ini ada juga pembeda di mana kita bisa melakukan DHCP pool di multilayer switch tanpa harus meminta ke router. Jadi kita bisa langsung meminta layanan DHCP kepada multilayer switch ini. Jadi perangkatnya juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kita langsung saja buat di sini saja. DHCP pool pilan 70. Networknya kita samakan dengan IP interface pilan, cuman memang pasti network itu belakangnya 0. Default routernya samakan dengan interface pilan. Dan servernya pakai IP server. Lanjut ke pilan 80. Dan 90. Nah, kita lihat semua DHCP-nya. Nah, lihat. Ini semua DHCP-nya sudah terdeteksi. Sekarang kita coba trunking ya. Coba trunking ke pilan ya switch sebelumnya.
Dan untuk interface trunkingnya itu berarti di sini ada FA01. Oke. Nah, switch command reject and reject was auto not be connect trunk mode. Berarti dia akan nanti otomatis jika kita melakukan trunk di switch yang sebelumnya. Oke. Nanti kita lakukan di switch yang sini, kita trunkingnya. Kita masuk ke interface-nya FA08. Dan di sini pasti akan langsung trunking. Dan di sini, di switch yang ini, kita tinggal lakukan do show interface trunk. Bentar, dia belum muncul apa-apa. Oh, lagi booting. Kita tunggu dulu. Sambil nunggu. Sambil menunggu, kita cek saja DHCP-nya. Oke, kita DHCP-nya apa? Terusnya sudah bisa digunakan ya DHCP-nya. Karena DHCP pool-nya disetting di tuh, sudah bisa DHCP-nya ya. Karena DHCP-nya itu disetting di multi-layer switch. Teman, pasti web browser-nya belum bisa digunakan. So, kita lihat ya. Walaupun DHCP-nya sudah ada, cuman DHCP-nya belum digunakan. Nah, belum bisa ya. Dikarenakan si IP jaringan 3 ini belum terhubung dengan switch yang kedua, switch yang ke-1, router maupun server. Nah, atau perangkat-perangkat yang ada di switch-nya semua ya. Berarti kita masuk ke tadi lagi, kita cek di sini do show interface trunk. Nah, dia sudah auto, berarti kita sudah mendapatkan trunking. Langkah selanjutnya seperti tadi, di switch yang kedua harus menambahkan pilan dari switch pertama. Switch di multilayer ini juga harus ditambahkan kedua ke semua pilan yang terdapat di dua jaringan tersebut. Oke, ditambahkan itu adalah pilan 10 sampai 60. Kita tambahkan satu persatu. Exit dulu saja di sini. Pilan 10 name ARD. Lanjut ke pilan lain. Bagian ini saya akan percepat. Sebenarnya mengasih nama name itu tidak wajib, cuman supaya membacanya lebih mudah, saya menggunakan name. Nah, sekarang pilarnya sudah ada seperti 10 sampai 90. Akan tetapi ini baru di multi-layer switch saja. Di switch kedua juga harus disetting seperti itu. Di pada di sini belum ditambahkan pilan 70 sampai 90. Sorry. Balik ke sini. Nah, sekarang sudah di switch kedua, sekarang di switch yang ke pertama. Sekarang sudah. Nah, sekarang kita tambahkan sub interface-nya. Nah, karena di sini sub interface-nya baru sampai yang 60. Nah, belum ditambahkan kan? Oke, kita tambahkan. Dia tinggal dan masuk ke sini lalu menambahkan
interpretasinya sama, langkah-langkahnya sama persis seperti dua jaringan sebelumnya. IP-nya pastikan sama ya. Nah, oke, sudah bisa. Tadi ada satu langkah-langkah yang ketinggalan di multilayer switch, di mana kita harus masuk ke perintah ipconfig. Bukan ipconfig, sorry. Kita harus masuk ke perintah IP routing, di mana digunakan untuk merouting dari VLAN satu ke VLAN lainnya. Nah, sudah bisa ya. Kita tes dulu dari sini, dari server sini kita ping saja dulu. Sebelum kita tes web servernya, kita ping saja ke jaringan yang di jaringan 3 atau gedung C. Nah, RTO dulu baru reply. Nah, kita pas kalau 2 kita langsung reply. Makanya kita akan tes semuanya. 73 bisa langsung ke 82. Nah, 92. Terakhir 93. Karena biasanya ya terdapat bugging di Cisco apabila kita tidak booting terlebih dahulu seperti ini ya. Jadi biasanya kan bisa langsung disetting di web browser yang kita jalankan, tapi kita lakukan seperti ini dulu untuk menghindari adanya bug. Kita minimize saja. Sini kita cobakan. Nih, kita coba web browsernya satu persatu dengan menggunakan domain tryhan.com. Bisa? Harusnya bisa sih kalau sudah bisa ping ya. Kalau tidak ada bugging, harusnya bisa. 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 Ini yang udah di jaringan berapa nih? Di jaringan yang VLAN 80 ya. Nah, sekarang di VLAN 90. Keduanya kita tes. Nah, sudah bisa semua teman-teman. Berarti semua perangkat di sini sudah bisa mengakses web server.
Sekarang, bagaimana cara menguji semua perangkat di sini terhubung? Karena perangkat di sini banyak ya, saya hanya akan mewakilkan ya, dari PC ini harus bisa nyambung ke sebuah perangkat. Untuk pengecekan selanjutnya, mungkin bisa dilihat pada file Cisco yang mungkin saya akan taruh pada kolom komentar juga. Kita di comment from aja, kita ping satu persatu dari pilihan 10 ke pilihan 20, pilihan 30 ke 40, 50 ke 60 ke 70 ke 90. Pertama kita ping dulu ya. Di sini kan dia di pilihan 10, kita ping ke teman sebelahnya. Dengan IP-nya pasti gini. Nah, 2. Reply. Lalu kita ke pilihan yang 20 sekarang. Reply. Pilihan 32. Reply. Nah, oke, 23 belum. Tiga. Nah, jaringan satu sudah bisa semua nih. Sekarang kita tes untuk si PC di jaringan ke satu ini atau kedua ini ke jaringan 2 dan ke jaringan 3. Pada proses ini saya akan percepat saja. Nah, sekarang saringan yang multi-layer switch ya. Oke, sekarang yang 90. Nah, replay semua ya. Artinya semua jaringan sudah bisa terhubung ya. Walaupun saya tidak mengecek satu-satu, mungkin ini bisa jadi perwakilan atau mungkin simbol bisa terhubungnya ya. Dengan PC satu ini kita ping kepada semua IP. Jadi itulah 3 topologi jaringan membuat intervilan, lalu melakukan DHCP pool kepada masing-masing pilan, menyeting web server kepada masing-masing pilan bisa mengakses web server, lalu ada konfigurasi pada multi-layer switch, dan yang pasti ada proses trunking. Itulah ringkasan dari seluruh pembuatan topologi jaringan yang bisa saya buat. Jika topologi jaringan yang saya buat masih terdapat kesalahan atau mungkin belum sempurna, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.